Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-53 gitu ya. Judulnya adalah Ketika Tidak Dihargai. Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, dia tidak tampan dan semangatnya pun tidak ada, sehingga kita tidak memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Apakah Anda merasa kurang berharga? Orang cenderung memandang remeh Anda. Anda cemburu dan menganggap orang lain memiliki lebih banyak kelebihan? Atau marah kepada Tuhan karena merasa kurang beruntung, merasa Tuhan tidak sayang Anda? Saatnya mengalihkan pandangan Anda kepada Kristus. Nabi Yesaya menggambarkan penampilan Kristus jauh sebelum kelahirannya di bumi sebagai manusia. Kristus tidak memiliki daya tarik, dia bukan orang yang tampan, dirinya tidak diinginkan, dia dihindari, bahkan ditolak dan direndahkan. Hidupnya penuh dengan penderitaan, sedemikian sehingga orang mengira dia terkena kutukan. Sebenarnya dia sedang menanggung penderitaan kita, penderitaan karena dosa. Sedangkan dia sendiri kudus tanpa dosa. Padahal Kristus adalah Allah, dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6-7, yang berinkarnasi menjadi manusia. Oleh kerelaannya menanggung dosa umat manusia inilah Kristus mati di atas kayu salib. Tetapi Kristus bangkit dari kematian dan Allah sangat memuliakan dia. Ketika Anda merasa diri tidak dihargai, bahkan ditolak dan direndahkan, yakinlah bahwa Anda tidak sendirian. Yesus memahami perasaan terhina dan kesepian itu. Dia mengasihi Anda. Dia juga menghargai Anda sedemikian tinggi dengan mengangkat Anda yang percaya kepadanya sebagai anaknya. Lebih daripada itu, dia menanggung beban Anda. Saatnya nanti kita juga akan dimuliakan jika kita hidup menurut kehendak-Nya. Dan itu tidak bergantung pada penghargaan manusia, melainkan oleh kasih karunia Kristus kepada kita. Kita bisa dihina di bumi, tapi oleh kasih Kristus kita akan dimuliakan Bapa Surgawi ketika berjumpa muka dengannya. Oke, kita akan lihat pembahasannya. Apakah setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus pasti disembuhkan dari sakit penyakit? Mari kita lihat ya, kita baca ya. Dalam Yesaya pasal 53. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering dia tidak tampan dan semangatnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina dan sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tak memberikan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh dia terputus dari negeri orang-orang yang hidup, dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merumungkan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaran, yaitu sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oke, mari kita lihat satu persatu ya.
Di dalam ayat pertama dikatakan gini ya, ada dua frase kata yang dipisahkan oleh kata dan, ya. Jadi sebelah kiri daripada kata dan ini kan ngomong gini ya, siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar atau kami beritakan? Terus sebelah kanan daripada kata dan itu adalah kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Jadi ayat ini, karena ada kata sambung dan itu ya, itu menghubungkan atau mengidentikan kepercayaan terhadap berita Injil. Kan siapa percaya pada pemberitaan? Nah ini kan ngomongnya berita Injil. Dan kepada pernyataan kuasa Allah. Kesimpulannya gini, seorang itu hanya bisa percaya kepada Injil, yaitu tadi ya disinggung berita Injil, hanya karena pekerjaan Tuhan. Memang iman pertobatan adalah karunia Allah. Karena dikatakan di kata frase yang kedua itu, tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Jadi kalau kita memberitakan Injil, dan kepada orang yang kita beritakan, Tuhan tidak menyatakan kekuasaannya atau tidak membuka hatinya, maka orang itu juga tidak mungkin bisa percaya kepada Injil. Jadi, pemberitaan yang kita lakukan itu hanyalah sebagai sarana yang Tuhan gunakan untuk supaya orang itu mengerti tentang firman Tuhan dan membukakan hatinya itu untuk kebenaran firman. Nah, di dalam kitab suci itu ada beberapa ayat yang memang mendukung daripada keselamatan pemberitaan Injil. Itu karena kasih karunia. Di dalam Filipi 1 ayat 29 ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Berarti percaya kepada Kristus itu adalah apa? Karunia. Jadi percaya pada Kristus itu karunia. Jadi kalau karunia itu artinya engkau sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya. Tetapi diberikan oleh kasih karunia Tuhan kepada manusia. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18b dikatakan gini ya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain Allah juga mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi ini konteksnya kan kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 10-11 ini mempersoalkan pertobatan daripada Cornelius dan keluarganya. Cornelius dan keluarganya ini adalah bukan daripada orang Yahudi. Nah, yang dimaksud dengan pertobatan di sini itu adalah bukanlah pertobatan dari dosa-dosa tertentu, bukan. Tapi pertobatan yang dimaksud di sini itu adalah Cornelius dan keluarganya datang dan percaya kepada Yesus melalui pemberitaan daripada Rasul Petrus saat itu. Jadi Kisah Para Rasul 10-11 ini cocok dengan apa yang digambarkan dengan Yesaya 53 ayat 1 yang terdiri atas dua unsur, yaitu berita Injil dan unsur yang kedua adalah kekuasaan Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang yang mendengar berita Injil. Gitu ya. Oke, berikut nih. Pertanyaannya pada dalam Yesaya 53 ini menunjukkan keheranan karena sedikit atau tidak ada orang yang percaya pada berita Injil khususnya di kalangan orang Yahudi. Kenapa kok bisa ngambil kesimpulan? Soalnya gini ya. Perhatikan kata-kata Yesaya 53 ayat 1 ini kita baca ulang. Siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kuasaan Tuhan yang dinyatakan? Berarti kalau kita lihat nada daripada Yesaya 53 ayat 1. Nadanya itu negatif ya. Pesimis. Yaitu meragukan daripada berita Injilnya, yang dengar nanti siapa? Atau meragukan apakah Tuhan tetap mau menyatakan kuasanya kepada orang-orang berdosa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagian ini dikutip dalam Yohanes pasal yang 12 ayat 38 dan Roma 10 ayat 16 dan menunjukkan bahwa pada zaman perjanjian baru juga ada banyak orang menolak Injil dan secara relatif sangat sedikit yang mau percaya kepada Injil atau kepada Yesus. Penerapannya gini ya. Karena itu kalau saudara-saudara memberitakan Injil, janganlah kecewa kalau banyak yang ditolak. Jangan berhenti memberitakan Injil karena banyak yang menolak. Ingat bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan Injil. Kalau kita sudah melakukannya, kita sebetulnya sudah berhasil. Apakah orang yang kita Injil itu mau bertobat atau tidak, itu memang bukan urusan
kita, tapi adalah urusan orang itu dengan Tuhan. Ini tidak berarti bahwa kalau kita memberitakan Injil itu artinya tanpa beban atau keinginan supaya orang yang kita Injil itu bertobat. Enggak. Karena memang pertobatan itu memang karya Roh Kudus. Kita tetap harus mempunyai beban atau keinginan tersebut. Tapi kita juga harus mengingat bahwa nubuatan Yesaya ini mengatakan secara relatif hanya sedikit orang yang bertobat. Yesaya 53 ayat 2 dikatakan gini. Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan, semangatnya pun tidak ada sehingga kita tidak memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tanaman muda yang dimaksud atau tunas ini adalah merujuk pada Tuhan Yesus sendiri. Karena dalam banyak bagian dalam kitab suci seperti Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Ini juga berbicara tentang tunas. Dan tunas itu disebut sebagai Yehova. Ini menarik sekali ya. Kemudian dalam Yeremia 33 ayat 15 sampai 16. Yesaya 4 ayat 2. Yesaya 11 ayat pertama. Yesus digambarkan sebagai tunas. Di samping itu kalau Yesaya 53 ini kita baca terus. Ayat 5, 6, 7 gitu ya. Akan sangat terlihat dengan jelas bahwa seluruh pasal ini adalah suatu nubuatan tentang kedatangan Mesias atau Tuhan Yesus sendiri. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan tanaman muda yang akarnya ada di tanah kering itu tak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang apa maksudnya kalau Yesus dikatakan sebagai tanaman muda yang akarnya ada di tanah kering? Ini jelas menunjukkan dalam tanda kutip aspek gelap dari Tuhan Yesus. Gelap ini dalam pengertian gini ya. Yesusnya itu tidak sukses atau lancar di dalam melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan mendapatkan pengaruhnya itu dengan mudah. Karena ada banyak pertentangan yang terjadi. Sehingga tanaman muda ini bertumbuh di tengah-tengah tanah yang kering. Tanah yang situasi yang di sekitarnya itu tidak mendukung daripada tanaman muda ini bertumbuh. Tapi toh tetap bertumbuh kan. Nah, nanti kita lihat ya. Ini kita lihat. Siapakah tanaman tersebut? Tuhan Yesus disebut sebagai tanaman muda. Kalau tanaman tua atau besar, misalnya pohon mangga yang sudah besar, maka tentu saja tanaman itu kuat sekali. Kita boleh memukul, menendang, tapi dia tetap bertahan. Tapi tidak demikian dengan tanaman muda. Tanaman yang baru muncul, dia sangat lemah, mudah mati. Kalau kita menendangnya atau menginjaknya, mencabutnya, maka dia akan segera mati. Demikianlah keadaan Tuhan Yesus pada waktu dia datang ke dunia ini untuk pertama kalinya. Dia tidak datang sebagai tanaman yang besar. Dia tidak datang dengan keperkasaan, kekuatan, kemuliaan, tidak. Sebaliknya, Yesus datang sebagai bayi yang lemah, yang secara logika setiap saat bisa sakit, bisa mati. Lalu Herodes juga ingin membunuh dia, sehingga Yusuf dan Maria terpaksa membawanya mengungsi ke Mesir. Kalau terlambat lari, dia pasti akan dibunuh dan mati. Dan pada waktu Yesus sudah melayani, dia dibenci, dibusui oleh tokoh-tokoh agama zaman itu, dan berulang kali dia mau dibunuh. Jadi dia kelihatannya lemah dan mudah sekali mati. Tapi aneh biar ajaib. Dalam kenyataannya dia tidak pernah musnah. Sekalipun memang akhirnya dia ditangkap, disalibkan dan mati, ternyata dia tetap tidak musnah. Karena memangnya dia bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Berikutnya, selanjutnya dikatakan bahwa dia tumbuh di tanah yang kering. Kalau kita melihat tanaman yang tumbuh di tanah yang subur, kita tidak perlu heran. Tapi kalau kita melihat tanahnya yang kering, bukan hanya bagian atasnya, tapi terus sampai ke dalam-dalamnya sekalian. Dan ternyata di sana ada tanaman muda yang bisa bertumbuh. Maka ini betul-betul luar biasa. Hal yang kelihatannya mustahil, tapi bisa terjadi dan faktanya terjadi. Di tempat di mana rasanya tidak mungkin ada sesuatu yang bisa tumbuh, ternyata tanaman muda ini bisa tumbuh. Demikian pula halnya dengan Tuhan Yesus. Dia tumbuh dalam hal pengaruhnya terhadap orang banyak. Padahal rasanya tidak mungkin. Mengapa rasanya tidak mungkin? Dia memang keturunan raja, yaitu Raja Daud.
Tapi kerajaan Israel atau Yehuda telah hancur saat itu. Saat itu Yehuda ada di dalam penjajahan Romawi. Seandainya Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dari kalangan orang top, seperti kaisar, gubernur, panglima perang, ahli filsafat, ahli Taurat, ahli Farisi, para imam, maka tidak heran jika dia akan mempunyai pengaruh yang hebat. Tetapi kenyataannya dia lebih memilih murid-murid dari golongan rendahan, seperti nelayan, pemungut cukai, dan lain-lain. Rasanya itu tidak memungkinkan untuk menumbuhkan pengaruhnya. Karena dia dekat dan bersahabat dengan orang-orang yang memang tidak memiliki pengaruh. Jadi ditinjau dari sudut keturunan, kebangsaan, pengikutnya, dan keadaan alamiah manusia, rasanya Yesus tak mungkin bisa menumbuhkan pengaruhnya. Tetapi kenyataannya, pengaruhnya dari abad pertama sampai sekarang itu bisa kita rasakan. Dia betul-betul seperti tanaman muda yang bertumbuh, sekalipun akarnya ada di tanah yang kering. Oke, ayat yang ketiga. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak termasuk hitungan. Ini menunjukkan bahwa Kristus itu ditolak oleh manusia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini menunjukkan Kristus tolak manusia. Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Perlu saudara camkan bahwa sekalipun saudara tidak menghina, tidak menolak atau jijik terhadap Kristus, tapi kalau saudara tidak menghargainya, itu sudah cukup untuk membuang saudara selama-lamanya sampai ke neraka. Saudara ingat kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 30a. Siapa yang tidak bersama dengan aku, tidak perlu menghujat, tidak perlu menjelek-jelekkan, tidak perlu membuat viral sesuatu yang tentang Kristen, tidak perlu itu. Tapi engkau cukup tidak bersama Yesus saja, maka orang tersebut sudah menjadi lawan Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, mari kita lihat. Berikut ini adalah ciri nabi palsu dan tadi ciri nabi asli. Kalau Yesus pada waktu datang ke dunia untuk melayani manusia diperlakukan seperti itu, maka jangan terlalu heran jika pada waktu saudara melayani suatu gereja atau persekutuan, saudara juga akan diperlakukan seperti itu. Ingat bahwa seorang murid tidak akan lebih tinggi dari gurunya, dan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Matius 10 ayat 24. Sebaliknya kalau semua orang, termasuk orang kafir, yang tidak bertobat, itu terima saudara dengan sangat baik, maka perlu dicurigai apakah saudara ini benar nabi atau nabi palsu. Karena gini ya, dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang 22, 23, 26, dikatakan, berbahagialah kamu jikalau karena anak manusia kamu membenci aku, dan jikalau mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka memperlakukan para nabi. Celakalah kamu jika celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi kalau khotbah berbicara tentang hal-hal yang sukses, sembuh, bahagia selamanya, terus-menerus bicara masalah itu, dan saudara tidak pernah bicara tentang Injil, pertobatan, dosa, hukuman neraka, maka saudara perlu diwaspadai. Apakah benar saudara nabi Tuhan atau nabi palsu? Oke, berikut ini adalah penjelasan ayat 4. Saudara, yang jadi pertanyaan gini ya, apakah ayat 4, kita baca ya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipukulnya. Apakah ayat 4 itu sebagai dasar daripada kesembuhan ilahi? Setelah pada ayat Yesaya 53 ayat 2 dan 3, Yesaya membahas tentang penderitaan Yesus. Sekarang di pasal yang ke-53 ayat 4 ini, Yesaya menceritakan mengapa dia mengalami semua penderitaan itu. Yesus dihina dan direndahkan, bukan karena dia dihukum oleh Allah karena kesalahannya, bukan. Tetapi lebih karena
Dia memikul penyakit dan kesengsaraan kita. Ya, itu sebabnya di ayat 4 dikatakan gini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Orang-orang seringkali yang melihat Yesus ngomong, wah dia tuh lakukan hal yang salah, dia tuh kena tulah, kena hukuman, dia dipukul, dia ditindas Allah. Apa yang tampak seringkali membuat kita misleading terhadap kesimpulan yang ingin kita buat. Jadi hati-hati dalam membuat kesimpulan. Perhatikan secara garis besarnya tema pembahasan Alkitab kita itu seperti apa. Baru bisa diambil kesimpulan sesuai dengan konteksnya itu seperti apa. Doktrin bahwa Yesus sebagai pengganti substitusi menggantikan kita ya dalam memikul hukuman-hukuman dosa dari Allah. Ini merupakan salah satu doktrin yang paling penting di dalam penginjilan. Jadi kalau melakukan aktivitas penginjilan tanpa menjelaskan doktrin substitusi ini, maka kurang lengkap penginjilannya ya. Nah sekarang kita lihat, jadi kembali ke pertanyaan semula. Apakah ayat 4 ini sebagai dasar kesembuhan ilahi? Karena ada kata-kata karena penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara, itu tidak cuma didukung itu ya. Ini didukung juga di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 17. Maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya, lalu bangunlah dia dan melayani dia. Menjelang malam dibawanya kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah. Hal itu ya. Jadi semua yang sakit-sakit tubuh loh. Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang menderita sakit. Hal itu terjadi ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sama toh? Berarti kan sudah didukung bahwa ayat keempat memang benar untuk kesembuhan ilahi. Apakah kita sudah berhenti menyimpulkannya seperti itu? Atau ada penafsiran lain? Jadi gini ya. Ketika kelihatannya Matius 8 ayat 17 itu memang mendukung penafsiran bahwa penyakit yang dimaksud itu menunjuk pada penyakit jasmani, maka pandangan seperti ini dianut oleh kebanyakan mayoritas daripada Kristen. Karena kelihatannya memang benar seperti itu. Terutama dari kalangan Pantekosta dengan karismatik. Bahkan ayat Matius 8 ayat 17 ini sebagai dasar daripada kesembuhan ilahi yang merupakan penggenapan daripada nubuatan Yesaya pasal 53 ayat 4. Oke, sekarang kita lihat konteksnya. Ayat 4, ayat 5, 6 ini seperti apa? Karena saya berpendapat bahwa ternyata penyakit dalam Yesaya 53 ayat 4 harus diartikan secara rohani karena menunjukkan kepada dosa. Saudara, saya kutip ulang sekali lagi Yesaya 53 ayat 4 dan 6 dan kita baca sekali lagi. Kita coba lihat nuansanya atau kesan yang didapat. Itu apakah penyakit jasmani atau penyakit rohani. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Apakah pemberontakan kita menyebabkan Yesusnya sakit? Enggak. Pemberontakan kita menyebabkan Yesusnya itu rela mati di kayu salib, iya. Tapi kalau sakit penyakit itu pun enggak. Kemudian dia diremukkan oleh kejahatan kita. Kejahatan, bicara masalah moralitas. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Barusan muncul kata bilur-bilur menjadi sembuh. Tapi tengah-tengahnya berbicara tentang kondisi dosa, kejahatan, pemberontakan, hal-hal yang bernuansa moralitas. Terus kemudian ayat 6 ini lebih jelas lagi. Kita sekalian sesat seperti domba. Nah, sesat itu penyakit rohani apa jasmani? Rohani kan masih. Masing-masing kita ngambil jalannya sendiri menjadi orang yang gak mau diatur oleh Tuhan. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Menimpakan kepada Yesus maksudnya. Ya. Alasan kedua, kenapa kok ini berbicara tentang hal-hal rohani? Ya? Karena kita lihat, arti dosa itu harus diambil
Ketika kita membandingkan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24-25 dengan Yesaya 53 ayat 4-6 tadi. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab pendahulunya kamu sesat seperti domba. Kata sesat muncul lagi ya. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa Petrus itu mengutip Yesaya 53 ayat 56 yang beranggapan bahwa kata sembuh di akhir Yesaya 53 ayat 5 menunjukkan kepada kesembuhan rohani atau keselamatan jiwa. Dia tidak membicarakan apapun yang bersifat jasmani di sini. Maksudnya 1 Petrus 2 ayat 24-25 ya. Tapi sebaliknya semuanya bersifat rohani. Dan dengan demikian jelas bahwa penyakit yang dimaksud di dalam Yesaya 53 ayat 4 pastilah merupakan penyakit rohani atau dosa dan tidak menunjuk pada penyakit jasmani tertentu. Itu ya. Nah sekarang, kalau penafsiran seperti itu, pertanyaannya, kita kembali lagi ke Matius pasal 8 ayat 15-17. Kan tadi Matius 8 ayat 15-17 jelas-jelas mengatakan bahwa ini adalah penggenapan Yesaya. Sedangkan yang kalau kita baca Matius 8 ayat 15-17 itu berbicara tentang kesembuhan dari sisi fisik. Kalau tadi kan kita mengartikan semuanya berdasarkan konteksnya. Yesaya 53 ayat 4-6. Konteksnya berbicara penyakit rohani. Tapi kenapa kalau benar Yesaya 53 itu berbicara tentang penyakit rohani? Kenapa kok dikutip oleh Matius pasal ke-8 ayat 15-17 yang bernuansa penyakit jasmani? Bagaimana cara kita mengharmoniskan kedua problematik ini? Nah, gini ya. Kuncinya gini ya. Yesus itu seringkali menggunakan hal-hal yang bersifat jasmani untuk mengajar inti yang bersifat rohani. Contoh, dia mencelikan mata orang buta dalam Yohanes 9. Kesembuhan fisik kan. Tapi tujuan daripada kesembuhan fisik ini hanya untuk mengilustrasikan yang intinya atau esensinya, yaitu apa? Yesus adalah terang dunia. Kan kalau orang buta itu kan gelap. Kalau dicelikan berarti matanya kan bisa lihat. Ada terang. Ya toh? Nah, Yesus mengilustrasikan dirinya itu adalah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5. Sing poin B. Dia memikirkan orang mati, Lazarus, Yohanes pasal yang 11. Lalu dia mengajar bahwa dia adalah kebangkitan. Lazarus kan dari mati, kemudian dibangkitkan. Kemudian dia mengajarkan kebangkitan melalui fenomena fisik yang mereka lihat baru saja. Ya. Sing C, dia melipat gandakan roti, Yohanes pasal 6. Lalu dia mengajar bahwa dia adalah roti hidup. Jadi kalau manusia ini memang kebutuhan sehari-harinya itu roti, maka itu secara fisik. Tapi secara rohani dia juga butuh roti dong. Roti hidup yaitu Yesus Kristus. Jadi ini adalah 3 contoh di mana Yesus itu menggunakan hal-hal yang bersifat fisik untuk mengajarkan esensi atau inti yang bersifat rohani. Kuncinya seperti itu. Nah di dalam Matius 8 juga demikian. Dia menyembuhkan secara jasmani di dalam Matius 8 ayat 15-16 untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang penyembuh rohani. Di dalam Matius pasal 8 ayat 17, dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Jadi sebetulnya sekalipun Matius 8 ayat 15-16 itu berbicara tentang kesembuhan penyakit jasmani, tetapi Matius 8 ayat 17 jelas berbicara tentang kesembuhan dan penyakit rohani, yaitu dosa. Karena itu Matius lalu menganggap ini sebagai penggenapan dari teks daripada Yesaya 53 ayat 4-5. Jadi dengan penjelasan ini maka problematik Matius pasal yang ke-8 ayat 15 dengan 17 terselesaikan. Oke, teman-teman. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempuk kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu menjadi substitusi atau pengganti kita dalam memikul hukuman dosa. Bahkan sebetulnya seluruh Yesaya 53 ayat 4-6 menunjukkan secara jelas bahwa Yesusnya ini adalah substitusi pengganti kita. Itulah yang menyebabkan
sekarang kita bisa selamat. Caranya mudah sekali, yaitu hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, berikutnya gini ya, tentang hal yang berhubungan dengan substitusi. Kenapa kok Yesus tuh harus mensubstitusi, harus menanggung kesalahan manusia? Tidak bisakah Allah itu hanya untuk, ya cuma ngampuni dosanya, gak usah tebus-tebus gitu loh. Buat apa? Nah, sekarang gini ya, kita lihat. Kalau saudara melanggar peraturan lalu lintas, lalu polisi menangkap saudara, dan saudara mohon-mohon pada polisi itu minta ampun, akhirnya polisi itu ya wis lah ngampuni gitu ya. Baikkah dia? Kalau saudara menganggap bahwa polisi itu tetap baik, mari kita teruskan pada hal yang lebih berat. Kalau saudara itu curi, kemudian ditangkap polisi, saudara mohon-mohon kepada polisi itu diampuni. Terus polisi itu ya wis lah yang dicuri kok, barang kecil aja kok. Baikkah dia? Kalau saudara tetap menganggap polisi itu baik, maka kita lanjutkan pada hal yang atau ilustrasi yang lebih berat lagi. Saudara ketemu memperkosa atau membunuh seorang gadis. Terus saudara ditangkap polisi. Terus kemudian saudara mohon-mohon lagi untuk diampuni. Polisi itu terus ngampuni saudara. Terus menurut saudara, polisi ini orang baik atau sedang gila? Karena hanya orang gila yang sampai pada titik ini untuk mengatakan bahwa polisi itu tetap baik. Nangkep ya saudara-saudara ya. Sebuah kesalahan, sebuah keberdosaan tidak hanya bisa saja dihilangkan dengan cuma kata, aku ampuni kamu. Harus ada konsekuensi yang ditanggung akibat daripada keberdosaan kita itu. Dan itulah yang ditanggung oleh Kristus Yesus. Sebetulnya ini berlaku untuk semua kesalahan atau pelanggaran hukum di negara manapun. Kesalahan atau pelanggaran sekecil apapun, sebetulnya tidak boleh diampuni begitu saja. Kalau tetap diampuni, itu bukan menunjukkan kebaikan, tapi menunjukkan ketidakadilan. Karena tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Orang yang salah seharusnya mendapatkan apa? Hukuman. Orang yang benar tidak mendapatkan hukuman. Tapi ini orang yang salah, pengen diperlakukan sebagai orang benar. Nah, ini akibatnya menjadi orang salah yang sok benar. Orang yang salah yang sok benar tidak akan pernah menjumpai Tuhan secara pribadi. Oke, renungan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.